Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sekarang kita belajar materi akidah akhlak kelas 6. Adapun materi yang akan kita bahas adalah akhlak tercela. Nah, di dalam akhlak tercela ini terdapat materi pemarah, kemudian fasik, kemudian pilih kasih. Nah, sekarang kita masuk ke materi pemarah. Nah, ini. Silahkan kalian lihat gambar-gambar yang ada di layar. Ini adalah contoh sifat pemarah yang ada dalam diri manusia. Marah ini termasuk salah satu emosi. Bisa dari anak kecil hingga orang dewasa dan juga bisa kepada hewan. Apa itu marah? Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan gemuruh atau rasa tidak terima di dalam hati. Marah dalam bahasa Arab disebut ghadab, merupakan luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu, mungkin karena dihina, dibohongi, atau sebab suatu keinginan yang tidak tercapai dan sebab lainnya. Nah, perbuatan marah ini adalah perbuatan setan. Dan setan adalah makhluk terkutuk. Karena itu jangan sekali-kali mengikuti perbuatan setan. Karena sekali mengikuti perbuatan setan akan menjadi teman setan dan menjadi makhluk terkutuk oleh Allah. Karena itu jauhi dan hindari sifat marah. Berlatihlah menjadi seorang yang sabar. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat An-Nur ayat 21. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha'u wallahu sami'un alim. Nah, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 21 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menahan dan terhindar dari amarah, yaitu 1. Berpikir tentang ayat atau hadis tentang keutamaan menahan marah. 2. Menakut-nakuti diri dengan siksa Allah bila ia tetap meluapkan amarahnya. 3. Menakuti dirinya tentang akibat dari permusuhan dan pembalasan. Yang keempat, membaca ta'awudz saat marah. 5. Merubah posisi saat marah. Bila berdiri, duduklah. Bila duduk, tidurlah miring. Kemudian yang keenam, diam, menjaga lisan. Materi yang kedua adalah fasik. Bisa dilihat dari gambar bahwa fasik adalah ketaatan atau keluar dari ketaatan kepada Allah. Artinya, orang fasik adalah orang Islam, tetapi dia senantiasa suka melakukan maksiat,
meninggalkan perintah Allah, dan menyimpang dari jalan yang benar. Dalam At-Taubah diterangkan bahwa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lainnya adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah mereka melupakan pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Nah, fasik ini juga sangat berbahaya dan dapat berakibat pada kerusakan seseorang. Ada bahaya fasik diantaranya, tidak akan dipercayai oleh manusia. Kemudian Allah tidak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang fasik. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan siksa neraka jahanam bagi orang yang fasik. Nah, oleh sebab itu, kita harus selalu berusaha menghindari sifat dan sikap fasik ini dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara untuk terhindar dari sifat fasik dan sikap fasik, yaitu kembali kepada kitab suci Al-Quran, berperilaku sesuai aturan agama, memahami betapa besar kerusakan dan akibat dari fasik ini. Kemudian, bab selanjutnya adalah pilih kasih. Tentunya kalian sudah mengetahui apa itu pilih kasih. Pilih kasih berarti memihak atau berat sebelah. Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil seseorang kepada yang lain. Sikap ini tentu dilarang dalam agama, sebab Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Nah, sikap pilih kasih terhadap sesama manusia akan menimbulkan dampak buruk, seperti permusuhan, kedengkian, dan kebencian di antara sesama. Kemudian akibat selanjutnya akan terjadilah pemutusan hubungan silaturahmi yang disebabkan oleh sikap pilih kasih tersebut.